Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 7 Maret 2021, Minggu Prapaskah ketiga. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Kita diingatkan supaya selalu menjaga kesucian rumah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk menjaga kesucian dan kebersihan bait Allah. Baik itu bait Allah yang adalah tempat doa, maupun bait Allah yang adalah tubuh kami sendiri yang sudah menjadi kanisa Roh Kudus. Kami berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kami untuk selalu merasa hormat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat keduanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah kesucian bait Allah. Lewat kisah Injil hari ini kita bisa melihat betapa besarnya kecintaan Yesus Kristus
akan bait suci Yerusalem. Apa arti bait suci Yerusalem buat Yesus Kristus? Yang pertama, bait suci adalah tempat berdoa. Karena bait suci ini adalah tempat kudus untuk berdoa, maka sudah seharusnya situasi di dalam dan sekitarnya selalu dalam keadaan tenang. Tidak ada keributan yang mengganggu konsentrasi dari mereka yang lagi berdoa. Di dalam atau sekitarnya harus selalu terjalin relasi sosial yang penuh damai, kejujuran, dan kebenaran. Tetapi kenyataan yang terjadi pada saat itu adalah bahwa di dalam bait suci, Yesus menemukan para pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kehadiran para pedagang dengan segala transaksinya yang menimbulkan keributan dan praktek ketidakadilan. Menyaksikan situasi ini, Yesus mengusir dan mencungkir balikan meja para penukar uang. Yesus tahu bahwa praktek ketidakadilan terjadi di sana. Karena itu, dia mengusir mereka. Itulah sikap Yesus. Dia tidak tolerir dengan mereka-mereka yang mempraktekkan ketidakadilan. Tuhan selalu menghendaki agar manusia promosikan praktek keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Yang kedua, bait suci adalah tubuh manusia. Tubuh yang sudah didiami oleh Allah Tritunggal. Sejak manusia menerima sakramen permandian. Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada orang di Korintus katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam dalam kamu? Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu." Kita baca di 1 Korintus bab 3 ayat 16-17. Lewat tindakannya yang keras ini, mengusir para pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan membongkar meja para penukar uang, dan menghamburkan uang-uang itu, Yesus mau tunjukkan bahwa Dia datang untuk membersihkan batin dan pikiran manusia dari dosa yang merusakkan relasinya dengan Tuhan. Yang ketiga, bait suci adalah gereja Kristus, umat Allah itu sendiri. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu berarti karena cinta akan umatnya, gereja Kristus, Yesus rela mati demi keselamatan umatnya. Dan yang keempat, untuk mempertanggungjawabkan kewenangannya, Yesus berkata, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bait Allah adalah dirinya sendiri. Yesus Kristus adalah kepala kita, kepala gereja, dan umatnya adalah anggota-anggota tubuhnya sendiri. Satu kenyataan yang sudah terjadi, bahwa dia mati, dan sesudah 3 hari bangkit kembali dari kematiannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, karena kebobrokan kita, maka Yesus marah dan membersihkan jiwa kita yang huru-hara. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa kita yang sudah rusak karena dosa kita. Marilah kita membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita dan membersihkan kotoran yang membuat aroma jiwa kita rusak. Merusakkan Roh Kudus yang bersemayam di dalam dan dia merasa tidak nyaman. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita peka membersihkan jiwa kita lewat menerima sakramen pengakuan dosa, sehingga jiwa kita selalu bersih dari kotoran yang membuat jiwa kita rusak. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, serta segala aktivitas kita sepanjang hari ini,
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.